Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Afifah Yasmin Larasati dari kelas Linguistik 6A dengan NIM 11750030007. Di video kali ini, saya akan mereview sedikit tentang video yang telah diberikan linknya di aplikasi Edmodo di mata kuliah Sosiolinguistik, yaitu sebuah video dari Profesor Dr. Antoni. Oke, langsung aja. Jadi di video ini terdapat dua masalah yang ingin dikemukakan. Yang pertama itu tentang variabel, yang kedua tentang sosiolinguistik. Jadi, variabel adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan teori. Nah, di sini ada dua jenis variabel. Yang pertama itu variabel linguistik, dan yang kedua itu adalah variabel sosial. Yang pertama itu variabel linguistik. Variabel linguistik adalah segala sesuatu yang mengubah bahasa di berbagai bidang linguistik. Nah, contohnya adalah seperti kata think dan thick. Nah, dua kata tersebut atau contohnya itu pakai bahasa Inggris ya, itu adalah dalam bidang linguistik fonetik. Nah, atau tentang suara. Nah, kita pasti pernah mempelajari tentang fonetik ini, teman-teman. Nah, ini pernah kita pelajari di linguistik tradisional, atau saat kita semester 2 kita pernah mempelajari tentang fonetik ini. Nah, terus yang kedua itu ada yang namanya variabel sosial. Jadi, variabel sosial ini berhubungan dengan sosial atau kemasyarakatan. Nah, di variabel sosial ini ada yang namanya geolinguistic location atau linguistik berdasarkan lokasi. Nah, jadi geolinguistic location ini bukan cuman ngomongin atau berdasarkan tempat, tetapi juga banyak hal. Yang pertama, yang pasti tempat, terus ada kelas sosial, terus yang ketiga bisa jadi di berbagai kasus berdasarkan jenis kelamin, yaitu karena terkadang laki-laki dan perempuan itu memiliki atau menggunakan bahasa yang berbeda satu sama lain. Dan yang terakhir itu berdasarkan etnis. Nah, karena geolinguistic location ini, jadi fokus penelitian, fokus perhatiannya itu bukan pada bahasanya seperti variabel linguistik, yaitu fokusnya pada bahasa, tetapi fokusnya kepada masyarakat atau hubungan sosial dan di mana kita berada, atau dalam posisi apa, dalam peran apa kita di masyarakat. Nah, variabel sosial itu ada berbagai unsur. Nah, unsur yang paling utama itu ada yang namanya domain. Domain itu apa sih? Jadi, domain itu berbagai institusi yang kita punya, yang mana variasi ini bekerja secara bersama-sama. Maksudnya, variasi-variasi dalam domain ini bakal nyatu dan akhirnya bakal bekerja satu sama lain sehingga variabel sosial itu terpenuhi. Nah, kalau kita cari contoh, mungkin contoh yang paling dekat itu ada di keluarga. Contohnya, kenapa sih kok keluarga bisa dibilang sebagai domain? Nah, ini karena orang-orang atau anggota keluarga pasti menggunakan bahasa yang mungkin saja tidak digunakan, atau mungkin saja anggota-anggota keluarga ini tidak menggunakan bahasa itu di luar keluarga, di luar lingkungan keluarga, di luar hubungan yang akrab seperti keluarga, atau tidak digunakan ketika hubungan satu sama lain itu kurang mengenal. Nah, jadi domain itu berbagai institusi yang kita punya
yang mana variasi ini bekerja secara bersama-sama. Nah, tapi jadi dengan domain ini kita bisa tahu kalau penggunaan bahasa di bidang satu dengan yang lainnya itu pasti bisa beda-beda. Sebagai contoh, penggunaan bahasa di bidang pendidikan pasti bakal berbeda sama di bidang olahraga. Nah, selanjutnya itu kalau misalnya ngomongin domain dari diri kita sendiri atau individual. Nah, sebenarnya setiap orang pasti punya domainnya masing-masing dan itu pasti banyak banget jenisnya atau banyak banget variasinya dari domain. Contohnya, kalau kita bikin urutan atau enggak bikin table of list atau list, berapa banyak sih daftar nama kita sendiri? Maksud aku kayak gini. Kita pasti punya nama sendiri. Ya kan, setiap individual pasti punya nama. Nah, nama ini itu pasti dimiliki individual kan. Nah, yang kedua, nama ini pasti menjadi ciri khas atau pembeda satu sama yang lainnya. Jadi, nama itu salah satu contoh domain. Nah, domain di sini kita pasti punya banyak nama, tapi tetap mengacu kepada kita. Contohnya, nama aku Afifah Yasmin Larasati. Terus domainnya ketika aku masih kecil di keluarga aku dipanggil Yayas karena nama aku Afifah Yasmin, dari Yasmin jadi Yayas. Terus ketika aku SD, nama panggilan aku tetap Yayas. Terus berlanjut ke SMP aku dipanggil dengan nama Fifah atau Ipeh atau Pipah. Nah, pas aku masuk ke jenjang berikutnya yaitu di SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, aku dipanggil dengan sebutan Fifah atau Afifah. Balik lagi ke nama aku yang asli. Terus yang keempat itu pas aku kuliah sekarang di UIN, orang-orang banyak yang manggil aku dengan nama Yasmin atau Afifah. Jadi domain di sini adalah ketika orang-orang memilih salah satu nama yang mana sebenarnya nama-nama itu yaitu nama Afifah, Yasmin, Laras, Ifeh, Pipah, itu semua mengacu kepada aku. Nah, jadi nama-nama panggilan ini tuh pasti bisa berbeda satu sama lain, tergantung dari latar belakang orang yang manggil aku. Contohnya, ketika orang lain menggunakan dialek Sunda atau mempunyai latar belakang Sunda, pasti manggil aku lebih enak dengan menggunakan Pipah daripada Fifah. Nah, semacam itulah. Jadi, variasi-variasi yang berbeda ini, yaitu variasi nama aku yang tadi, itu pasti tetap aja bakal ngarah ke aku. Nah, terus di sini juga ada yang namanya social variable kan. Sebagai contoh itu, ada di phonetic English atau English phonetic. Jadi, tata cara suara saat berbicara dari segi Inggris ya ini. Jadi di sana tuh seperti yang kita tahu ya, kalau orang barat, orang luar itu udaranya dingin. Terus emang sosialnya atau latar belakang masyarakatnya itu emang lebih suka meminum alkohol, beda sama kita orang Indonesia. Secara keseluruhan ya maksudnya. Nah, jadi ketika orang luar itu ada namanya social variable alkohol, atau maksudnya sosial di sana tuh suka banget minum alkohol. Jadi bisa kita omongin kalau misalnya social variable-nya itu dari alkohol ya. Nah, ketika orang-orang sana mabuk, maka pasti tanpa mereka sadari itu mungkin pasti ada muncul namanya pengucapan frikatif atau gitu. Nah, karena itu tuh
terjadi karena mereka nggak sadar, dan itu emang udah kayak hasil dari perpaduan antara social variable karena minum alkohol dan perpaduan antara linguistik atau bahasa yang mereka gunakan di sana. Nah, ketika mabuk pasti dong kita antara bahasa dan sosialnya itu nggak akan berjalan dengan baik. Jadi sosiolinguistiknya itu pasti bakal terjadi ketika ada hubungan sosial dan linguistik. Oke. Terus di situ langsung kita omongin tentang sosiolinguistik. Sosiolinguistik itu studi tentang yang mempelajari korelasi dan hubungan yang ada antara variabel linguistik dan variabel sosial. Jadi, linguistik dan sosial itu terhubung karena ada yang namanya sosiolinguistik. Gitu. Nah, berdasarkan Profesor Anthony, ada yang namanya ahli bahasa sosial asal dari Amerika, yaitu William. Nah, yaitu menghabiskan waktunya di Universitas Pennsylvania. Nah, dia tuh bekerja keras untuk menghubungkan antara variabel sosial dan linguistik dengan mempertimbangkan etnis, ras, perpindahan sosial, dan variabel fonetik. Nah, dan William ini menemukan adanya perubahan perubahan bagaimana bahasa Inggris Amerika di lingkungan perkotaan. Nah, dan berbagai perbedaan etnik dan juga demografis atau struktur populasi. Jadi maksudnya ini intinya itu sosiolinguistik, di mana dia mempelajari tentang perubahan bagaimana bahasa di Inggris Amerika, terus dihubungkan dengan perbedaan etnik yang ada di sana dan bagaimana struktur populasinya juga. Nah, contohnya lain itu ada di Britania Raya, yang mana ras itu bukanlah sebuah masalah di sana. Jadi mereka itu lebih memahami atau mendalami di bidang jenis kelamin, yaitu antara laki-laki dan perempuan, karena di sana penggunaan bahasa itu terbagi menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan itu pasti bakal berbeda. Nah, di sana juga fokusnya itu kepada kelas sosial, karena seperti yang kita tahu ya, Inggris itu masyarakatnya terbagi menjadi beberapa kelas. Daripada etnis, di sana lebih kepada kelas sosialnya. Nah, jadi sosiolinguistik itu pasti bakal berbeda satu sama lain berdasarkan perbedaan lingkungan sosial dan permasalahan yang ada di sosialnya. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya contohnya itu seperti di Profesor Anthony ini. Nah, itu di Catalonia. Di sana itu fokusnya atau lebih mempertimbangkan kepada jenis kelamin, kelas sosial, dan juga etnik. Nah, tapi yang paling menarik adalah di sana fokus yang paling depan adalah dengan melihat pada bahasa-bahasa yang berbeda yang digunakan di sana. Jadi perbedaan penggunaan bahasa di sana. Contohnya ya, Dr. Anthony mencoba menjelaskan. Contohnya di video itu ketika ia ke sebuah kota, terus ke toko, kemudian dia berbicara menggunakan Katalan, atau ini sebuah dialek atau bahasa Katalan, yaitu bahasa natif dari kata Catalonia. Jadi, nah di situ apakah orang yang menjawab itu akan menggunakan bahasa Catalonia lagi atau Katalan lagi, atau menggunakan bahasa Spanyol. Nah, terus sosiolinguistiknya tuh mereka lebih mementingkan itu. Apakah ketika aku menggunakan bahasa Inggris,
di supermarket misalnya, apakah mereka bakal menjawab aku dengan bahasa Inggris lagi, atau mungkin menggunakan bahasa Sunda atau bahasa Indonesia, kita nggak tahu. Nah, itu menjadi fokus sosiolinguistik di sana. Nah, selain itu, fokus linguistik di sana juga tentang apa sih yang akan terjadi di toko itu kalau kita berbahasa yang lain. Apa mungkin kita bakalan mencoba untuk menggunakan bahasa yang lain. Aku menggunakan bahasa Inggris, dia menggunakan bahasa Indonesia. Aku menggunakan Sunda Inggris, dia Inggris Indonesia. Kita nggak ada yang tahu, dan itu menjadi fokus sosiolinguistik di sana. Nah, hal ini terjadi karena di antara kita banyak yang memiliki atau mempunyai atau menguasai bahasa yang berbeda, bahasa yang lebih dari satu. Nah, jadi bisa jadi orang itu menggunakan kode switching. Jadi dari bahasa satu pindah ke bahasa lain. Kayak tadi aku bilang, aku awalnya menggunakan bahasa Indonesia, terus tiba-tiba aku menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu. Nah, jadi yang terakhir itu di sana itu dari sisi kelas sosialnya. Kenapa sih orang-orang menggunakan bahasa Katalan? Kenapa orang-orang lebih memilih menggunakan bahasa Spanyol? Kenapa orang-orang menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan seterusnya? Nah, atau bisa jadi karena kita tahu bahasa lain, kita memahami bahasa lain, bisa jadi kita menggunakan berbagai bahasa jadi satu. Nah, jadi sosiolinguistik yang ada di Amerika Serikat dan Britania Raya maksud aku itu sama, yaitu fokusnya pada berbagai variasi yang penting. Nah, sedangkan untuk di daerah Catalonia itu fokusnya lebih ke apa yang terjadi di sekitar kita ketika kita menggunakan bahasa. Terus kita bisa memilih berbagai jenis dari sosiolinguistik itu sendiri, yaitu berdasarkan variabel linguistik yang penting menurut kita, dan bidang sosial yang terjadi. Jadi, sosiolinguistik akan berbeda satu sama dengan yang lain berdasarkan dengan masyarakatnya, dengan masalah apa yang terjadi di masyarakat, atau bidang sosialnya. Jadi, sosiolinguistik adalah perpaduan antara linguistik dan juga sosialnya yang terjadi. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.